Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Assalamualaikum sahabat santri, semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama Islam yang terkenal dengan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaannya. Beliau adalah pendiri madhab Syafi'i, salah satu dari 4 madhab fikih Sunni. Beliau juga masih kerabat dari Rasulullah, dari Bani Muthalib. Baiklah, mari kita awali video ini dengan belajar mengenai kata-kata bijak Imam Syafi'i. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Kata-kata bijak ini mengajarkan kita bahwa belajar itu membutuhkan usaha dan kesabaran, karena ilmu tidak akan datang dengan mudah. Jika kita malas atau menyerah dalam belajar, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kita. Akibatnya, kita akan menjadi orang bodoh dan tidak mampu bersaing di dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kita harus bersikap tegar dan rajin dalam belajar agar kita dapat meraih keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Belajar yang baik menurut ajaran Islam adalah belajar yang dilakukan dengan niat, doa, usaha, dan akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa cara belajar yang baik menurut ajaran Islam. Yang pertama, mulailah dengan niat semata karena Allah. Niat adalah dasar dari segala amal. Niatkan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmu yang bermanfaat, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Bacalah basmalah dan doa sebelum belajar. Misalnya, Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongannya, yaitu orang-orang yang soleh. Yang kedua, mohon doa dan restu kepada kedua orang tua. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Doa kedua orang tua adalah doa yang mustajab, yang langsung diterima oleh Allah. Mintalah doa dan restu kedua orang tua agar diberikan kemudahan, keberkahan, dan keberhasilan dalam belajar. Hormatilah dan sayangilah kedua orang tua sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, belajar membaca yang tidak sekedar baca. Belajar membaca adalah kunci untuk memperoleh ilmu. Belajar membaca yang baik adalah belajar membaca dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan makna yang terkandung dalam bacaan. Belajar membaca yang baik juga melibatkan indera pendengar, penglihatan, dan hati. Bacalah dengan suara yang jelas, pandanglah dengan mata yang fokus, dan renungkanlah dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, maksimalkan indera pendengaran, penglihatan, dan hati. Indera pendengaran, penglihatan, dan hati adalah alat untuk menyerap ilmu. Gunakanlah indera-indera ini dengan sebaik-baiknya saat belajar. Dengarkanlah dengan teliti, lihatlah dengan cermat, dan rasakanlah dengan penuh perasaan. Jangan biarkan indera-indera ini terganggu oleh hal-hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Kelima, senantiasa mengulang pembelajaran. Mengulang adalah
cara untuk menguatkan hafalan dan pemahaman. Mengulang juga adalah cara untuk mengingat dan menghidupkan ilmu. Ulangilah apa yang telah dipelajari secara berkala, misalnya setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Ulangilah dengan cara yang berbeda-beda, misalnya dengan membaca, menulis, mendengar, atau mengajarkan kepada orang lain. Keenam, mencatat ilmu dan pengetahuan baru. Mencatat adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisir ilmu dan pengetahuan baru. Mencatat juga adalah cara untuk mereview dan mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Catatlah ilmu dan pengetahuan baru yang didapat dari berbagai sumber, misalnya buku, guru, teman, atau internet. Catatlah dengan rapi, jelas, dan sistematis agar mudah dibaca dan dipahami kembali. Ketujuh, mengutamakan akhlak dan memuliakan guru. Akhlak adalah cermin dari ilmu. Ilmu yang baik harus disertai dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yaitu akhlak yang jujur, adil, sabar, tawadu, dan lain-lain. Memuliakan guru adalah cara untuk menghormati dan menghargai sumber ilmu. Guru adalah orang yang memberikan ilmu, bimbingan, dan nasihat kepada kita. Hormatilah dan hargailah guru sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau. Kedelapan, jangan berputus asa dan tetap berusaha. Belajar adalah proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Belajar juga adalah ujian yang menghadirkan kesulitan, kegagalan, dan kebodohan. Jangan biarkan hal-hal ini menghentikan kita dari belajar. Tetaplah berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, keberkahan, dan keberhasilan dalam belajar. Ingatlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan doa orang yang beriman. Baiklah sahabat santri, setelah kita belajar bagaimana cara belajar dalam Islam, pada tahap berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Sebelum kita mulai, alangkah enaknya jika kita nyeruput kopi dulu. Baiklah, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu belajar mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Yuk kita mulai. Mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari adalah salah satu kewajiban seorang muslim. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi beban dan saksi atas kelalaian kita. Mengamalkan ilmu juga merupakan cara untuk menghargai nikmat Allah dan menyebarkan manfaat kepada orang lain. Berikut adalah beberapa cara mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah menyadari tujuan dan manfaat ilmu. Ilmu yang kita pelajari haruslah ilmu yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Tujuan kita belajar ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenalnya, dan mengikuti syariat-syariatnya. Manfaat ilmu adalah untuk memperbaiki diri, membantu sesama, dan mengharumkan Islam. Dengan menyadari tujuan dan manfaat ilmu, kita akan lebih termotivasi untuk mengamalkannya. Yang kedua, membuat niat yang ikhlas. Niat adalah dasar dari segala amal. Niatkanlah mengamalkan ilmu semata-mata karena Allah, bukan karena ria, sum'ah, atau pujian manusia. Niat yang ikhlas akan menjaga kita dari kesombongan, kefanatikan, dan kekufuran. Niat yang ikhlas
juga akan mendatangkan keberkahan, kebahagiaan, dan pahala dari Allah. Yang ketiga, mengikuti teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik dalam mengamalkan ilmu. Beliau adalah orang yang paling berilmu, paling bertakwa, dan paling berakhlak. Beliau mengamalkan ilmu dengan cara paling sempurna, sesuai dengan wahyu Allah. Beliau juga mengajarkan ilmu kepada para sahabat dan umatnya dengan hikmat, sabar, dan kasih sayang. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah dalam mengamalkan ilmu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Keempat, menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, sedangkan amal tanpa ilmu adalah seperti buah tanpa rasa. Kita harus menjaga keseimbangan antara ilmu dan amal, agar tidak terjebak dalam kebodohan atau kesia-siaan. Kita harus mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, dan tidak berlebihan atau berkurang. Kita juga harus terus menambah ilmu seiring dengan bertambahnya amal dan tidak berhenti atau puas. Kelima, membagikan ilmu kepada orang lain. Ilmu adalah amanah yang harus disampaikan kepada orang lain agar bermanfaat dan tidak terputus. Membagikan ilmu adalah salah satu bentuk dakwah dan sedekah yang paling mulia. Membagikan ilmu juga akan meningkatkan pemahaman dan hafalan kita, serta menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Kita bisa membagikan ilmu dengan berbagai cara, misalnya dengan mengajar, menulis, berbicara, atau bermedia sosial. Kita harus membagikan ilmu dengan nasihat yang baik, contoh yang baik, dan hikmah yang baik. Baiklah sahabat santri, demikianlah penjelasan mengenai kata-kata bijak dari Imam Syafi'i dalam hal mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Semoga penjelasan di atas dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam belajar mencari ilmu dan mengamalkannya dengan tulus dan ikhlas. Jika sahabat santri mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan pada video ini, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, karena pengalaman sahabat santri sangat berharga bagi kita dalam belajar mencari ilmu dan mengamalkannya. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.